Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada teman-teman sekalian. Ini Kak Yogi posisinya ada di dalam teman-teman. Jadi mungkin kalau suaranya kecil karena banyaknya suara yang ada di dalam sini ya. Coba Kak Yogi mau lihat responnya. Apakah suara Kak Yogi masih bisa didengar? Boleh adik-adik raise hand. Ya, adik-adik yang mendengar suara Kak Yogi boleh raise hand. Alhamdulillah. Bisa ya, sip deh. Kalau memang agak kecil, kayak gini minta maaf. Ini karena teman-teman posisinya lagi rame. Habis sholat Jumat, habis sholat Jumat lagi. Habis sholat zuhur, dan orang-orang banyak yang langsung membaca Al-Quran sayang. Ya, ini adanya di Masjidil Haram. Kak Yogi, kok nggak kelihatan Ka'bahnya? Iya, ini posisinya ada di masjid yang baru. Ya, jadi diperluas gitu teman-teman agar kaum muslimin dimudahkan oleh Allah untuk ibadah dan sholat. Oke, teman-teman masih puasa apa enggak? Masih ya. Oke, hari ini ditemani oleh Kak Puri atau kakak siapa? 6 Puri, Kak. Oke, akan ada Kak Puri ya, hari insya Allah. Baik, minta izin untuk di-share kembali Kak materinya. Oke, syukran. Tamam. Materi kita insya Allah adik-adik di sore hari ini adalah di halaman 6 ya. Di halaman nomor 6 tentang berbicaranya Nabi. Wah, insya Allah ya. Ini penting banget nih agar adik-adik kita semua bisa berbicara dengan mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita sudah ajarkan waktu hari Sabtu ya sayang ya. Kalau Nabi itu punya ciri-ciri fisik yang tampan, ya wajah yang tampan, dan juga akhlak yang begitu baik. Ya, kalau misalkan Nabi tidak baik sayang, nggak mungkin banyak orang yang rela mengorbankan dirinya untuk bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nih, saya lagi kasih tahu kembali saya. Betapa banyak orang-orang yang rela datang ke Masjidil Haram karena tahu ajaran yang disebarkan oleh Nabi adalah ajaran yang sangat baik. Ya, nggak mungkin ada yang mengikuti jutaan manusia di muka bumi ini kalau gaya berbicara Nabi buruk. Paham ya? Apalagi gaya berbicaranya kasar. Udah pasti nggak diikutin dong ya. Maka adik-adik kita tuh beruntung banget. Punya Nabi yang Allah takdirkan punya cara berbicara yang baik. Ya, dalam agama kita Islam, berbicara itu harus berbicara yang baik. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyaqul khairan
au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik. Atau nih, kalau dia lagi bete, lagi capek, lagi bosan, lagi lapar, lagi haus, lagi lemes, dia kalau ngomong pengennya emosi aja. Maka lebih baik diamkan. Ya, au liyasmut. Maka hendaknya dia diam. Itu lebih selamat daripada kita berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau ngomong kasar. Waduh, ini banget ya sayang ya. Maka coba cek deh di halaman 6. Kayak gitu disuntuk. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan tentang bagaimana berbicaranya Nabi kita sayang. Masya Allah. Ibunda Aisyah kan selalu bersama Nabi ya. Jadi tahu banget nih gimana cara berbicaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tahu nggak sayang? Ciri-ciri orang yang baik boleh ditanya dengan keluarganya yang terdekat. Ya, kalau kalian mau tahu tentang ciri atau kebaikan seseorang, tanya anggota keluarganya. Ya, misalkan nih, mau tahu kebaikan Bapak Budi, maka adik-adik bertanya saja dengan Budi, bagaimana keseharian Bapak di rumah. Ya, dan keluarga itu sayang akan menjadi saksi tentang akhlak keseharian. Ya, adik-adik yang kayak disayangi karena Allah tabaraka wa taala, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya adik-adik bisa uh, baca, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardan au yasrudu sardakum hadza walakin kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, kata Bunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau bersaksi nih sayang, makana Rasulullah itu tidak pernah berbicara, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara seperti berbicara cepatnya kalian, ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau berbicara, maka berbicaranya dengan pembicaraan yang jelas. Ya, kalau berbicara gimana sayang? Jelas. Dan kalau berbicara itu rinci, detail, dan bisa dihafal oleh orang yang duduk bersamanya. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara, ya, maka pembicaraan Nabi itu jelas banget. Nggak ada ucapan yang tidak bermanfaatnya. Semua ucapan yang disampaikan oleh Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang berguna, ucapan yang banyak manfaatnya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, coba deh lihat di halaman 7.
Ya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau di dalam Zadul Ma'adnya mengungkapkan bahwa sifat-sifat dari perkataan Nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afsah, ya, adalah yang paling fasih bicaranya di antara makhluk ciptaan Allah. Ya, paling enak didengar perkataannya, paling cepat penyampaiannya, dan paling manis sekali tutur katanya. Hingga perkataan beliau itu sangat menyentuh hati dan menggugah jiwa. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui tentang perkataan yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, keren banget ya. Apalagi kalau kita mencontoh cara berbicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang baik dan bertutur kata yang baik pula. Ya, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita tuh harus berbicara yang baik ya. Jangan sampai ada kalimat-kalimat atau kosakata-kosakata yang membuat kita menyesal di akhirat nanti. Ya, ada sebagian orang yang kalau berbicara menyakiti hati orang lain, kalau berbicara kasar banget, kalau berbicara perkataannya itu tidak disaring terlebih dahulu. Ya, ada yang bentak-bentak lah, ada yang marah-marah lah, ada yang ngomel-ngomel lah, iya kan? Dan habis itu dia menyesali jika aduh, apa ya? Tadi aku marah-marah. Aduh, kenapa ya? Tadi kok aku ngomel-ngomel. Aduh, kenapa ya? Kok tadi aku bilang sama Umi pun nangis. Bisa kan? Ya, maka ada sebuah cara nih saya, ya, yang kayak mau ajarkan kepada kalian. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la takallam, janganlah kamu berbicara di kalamin tak minhu. Janganlah engkau berbicara yang bikin nantinya engkau menyesal. Jadi kalau kamu mau berbicara, pikirkan terlebih dahulu dan ucapkan kata-kata yang baik saja sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman gimana nih kalau ngomong? Sudah bagus atau belum? Ya, pernah bentak-bentaknya? Jangan ya, jangan bentak-bentak, jangan ngomel-ngomel, tahan emosinya, tahan marahnya, biarkan setannya kita kalahin ya. Jangan sampai ntar setannya menang. Ntar kalau setannya menang, setannya yang ketawa. Ya, kalau teman-teman berbicara yang jahat, yang kotor, maka nanti setannya kesenangan. Oh, 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 oh. Ya, adik-adik yang tadi dicintai karena Allah, dalam pelajaran hari ini kita dapati bagaimana cara-cara yang bisa kita contoh di dalam berbicara ya. Yang pertama, berbicara dengan perkataan yang jelas. Jadi, kalau adik-adik mau ngomong, adik-adik itu latihan dulu. Ya, atau sering mendengarkan ceramah-ceramah yang baik-baik. Ya, sehingga kalau adik-adik berbicara, ucapannya itu jelas. Ya, kalimatnya juga jelas. Kalimatnya nggak aneh-aneh. Ya, nggak seperti kalimat-kalimat
yang hari ini tersebar. Kak Yogi aja kemarin waktu pas kajian, ya, diajarin sama sebagian anak-anak, Kak Yogi, ayo kita mokel. Terus dibilang, itu perkataan apa ya? Ada yang tahu nggak istilah itu? Kak Yogi nggak mau. Jadi bilang, itu apa? Ya, Kak Yogi bingung. Nggak taunya itu artinya perkataan yang tidak baik. Iya, perkataan yang tidak ada faedahnya sayang. Perkataan yang mengajak orang untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan, yaitu berbuka sebelum waktunya gitu ya sayang ya. Maka ini jangan diucapin ya sayangnya. Loh, tapi kan tadi kalau diucapin. Iya, itu sebagai contoh agar kalian koreksi dan tidak boleh dilakukan. Ada ilmu yang kita pelajari untuk kita amalkan, dan ada ilmu yang kita pelajari untuk kita koreksi agar tidak terjadi pada diri. Gitu ya. Yang kedua sayang, kalau berbicara pelan-pelan, ya jangan ngebut-ngebut, ya jangan cepat-cepat. Nanti orang yang berbicara sama kita bingung. Eh, itu tadi ngomong apaan? Ya kan? Itu tadi dia ngomong apa sih? Gak jelas banget. Kan adik-adik bicaranya pelan-pelan. Sampai orang yang kita ajak bicara tahu dan dapat ilmu dari apa yang kita ucapkan. Kalau adik-adik melihat sebuah kejadian di luar, adik-adik mau kasih tahu abi uminya, jangan buru-buru. Ya, tarik nafas dulu. Sudah tarik nafas, adik-adik langsung berbicara dengan gaya bicara yang gampang diterima sama orang. Ibu, papa, tadi aku melihat ada anak yang ngompol. Jangan ngomong cepet-cepet. Adi ngomong apa ngompol. Ibunya nggak tahu siapa yang ngompol. Bisa jadi kalian ternyata yang ngompol. Iya kan? Maka pelan-pelan sayang. Agar ucapan kita diterima oleh orang lain. Ini pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang ketiga adalah ucapkan tutur kata yang manis dan lembut. Ya, ucapkan tutur kata yang manis dan lembut sayang. Ajak orang yang berbicara sama kita itu semakin senang kalau ngobrol sama kita. Ya, jangan sampai kita jadi anak yang malah dihindari. Misal, jangan ketemu dia tuh. Ya, dia itu kalau ngomong banget. Ya, dia itu kalau ngomong ngeri. Dia tahu nggak kalau dia ngomong itu. Ya, maka tadi tinggalkan aja. Ya, dan jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Ya, usahakan kalau kita berbicara pakai tutur kata yang lembut, yang manis kayak madu. Ya, ngomongnya yang baik. Ya, misalkan kita ngucapin salam dulu, assalamualaikum. Kemudian nanya kabarnya, gimana kabarnya? Ya, atau adik-adik tanya pakai bahasa Arab, kaifa. Kalau Kak Yogi bertanya di sini, kefahal, insa. Kalau di bahasa kitanya anta, kalau di sini ngomongnya insa, misalkan. Ya, adik-adik ucapkan yang manis-manis dan yang lembut-lembut. Pasti orang cinta sama kita, insya Allah. Ya, tapi kalau misalkan kita itu ternyata anak yang kasar, ternyata kita itu anak yang kalau ngomong suka asal-asalan, pasti orang akan menjauh dari kita ya. Jangan berteman dengan dia. Jangan main sama dia. Dia kalau main kita nangis misalkan. Ya, dia kalau main bikin kita nggak nyaman dengan ucapannya.
Maka jangan sampai kita menjadi seperti ini. Ya. Yang keempat, sayang, berkatalah dengan perkataan yang bermanfaat. Ya. Yang keempat, berkatalah dengan perkataan yang bermanfaat saja. Tadi Kak Ibu sudah bacakan hadisnya, di mana ada seorang laki-laki yang minta dinasihati oleh Nabi SAW. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, nasihati aku. Berikan aku nasihat ya Rasulullah, wa aujiz. Tapi yang simpel aja. Nah, salah satu nasihat dari Rasulullah adalah la takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kalian berbicara dengan pembicaraan yang membuat kalian menyesal. Ya, jadi cari ucapan-ucapan yang bermanfaat. Kenapa sayang? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba berkata dengan satu perkataan kecuali akan ada malaikat yang akan selalu mencintai dan akan selalu mencatat apa yang diucapkannya. Ya, jadi kalau kita ngomongnya pelan-pelan. Kalau kita ngomongnya yang lembut dan manis, ya. Dan kalau kita ucapkan perkataan yang bermanfaat. Dan kalau kita usahakan perkataan kita itu bisa dipahami oleh orang lain. Seperti Kak Yogi ngajar nih. Ya, Kak Yogi hari ini ngajar kalian. Kak Yogi berusaha maunya pelan-pelan. Kak Yogi berusaha maunya teman-teman tuh paham. Ya, ini sayangku nggak mungkin Kak Yogi diterima sama semua kalian. Ya, maka Kak Yogi latihan lagi Kak Yogi kepada Allah. Ya Allah, mudahkan lisanku agar bisa mengajar dengan baik. Ya Allah, mudahkan lisanku agar anak-anak yang aku ajarkan paham apa yang dipelajari dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mungkin Kak Yogi tidak sebaik seperti kakak-kakak yang lain, kakak-kakak yang lain. Tapi kita bisa kok yang berusaha untuk bisa memberikan manfaat dengan perkataan-perkataan kita. Ya, kalau kita sudah usaha, Allah akan memberikan pahala yang banyak. Ya, siapa yang mendapat pahala yang banyak nih? Mau ya? Wih, Masya Allah ya. Hari ini kita ditemani oleh kurang lebih 367 ya. Qadarullah kemarin Kak Yogi libur teman-teman. Karena HP Kak Yogi Qadarullah ada rusaknya. Alhamdulillah hari ini teman-teman berkumpul untuk bisa sama-sama belajar. Ya, baik. Adik-adik udah ada yang buka puasa? Belum di sana di Indonesia? Belum? Asik. Kayaknya yang sudah buka puasa yang di Papua nih kayaknya ya. Barakallahu fiik. Oke, ada satu orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi musuh Nabi, ya, menjadi musuh. Jadi musuh yang punya permusuhan yang hebat. Namanya Abu Lahab. Siapa yang hafal surat Al-Lahab? Ada yang hafal surat Al-Lahab enggak? Boleh kayak Yogi minta tolong dibacain dong. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada siapa ya di sini ya? Kayak Yogi mau minta tolong kepada Yogi kangen nih sama Kakak. Kakak Ipit. Tolong dibacakan dong Kakak Ipit. Gimana surat Al-Lahab? Ya, di mute lagi dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min. Barakallahu fiik. Syukran kepada Kakak Ipit. Ya, dari surat Al-Ahzab tadi ada sebuah cerita ya, di mana seseorang yang bernama Abu Lahab pernah mengucapkan kata yang membuat Allah marah besar. Kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru aja ingin menyebarkan dakwah Islam. Akan tetapi sayang, ketika Nabi sudah di depan orang-orang yang banyak banget, tiba-tiba Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, Israel." Celaka engkau wahai Muhammad, sepanjang hidup. Ajama'tana lihada, apakah engkau kumpulkan kami hanya untuk ini? Katanya. Apakah engkau kumpulkan kami hanya untuk mendengar ucapanmu saja? Karena ucapan yang buruk ini, adik-adik sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala marah pada Abu Lahab. Dan tahukah kalian, Allah menurunkan satu surat penuh ya, yang khusus ditujukan kepada orang yang berkata jahat tadi. Kepada orang yang bertutur kata tidak lembut dan tidak manis, alias pahit. Ya. Dan tahukah kalian, setelah itu adik-adik, Abu Lahab diberikan hukuman panjang hidupnya. Dia tidak bisa mengenal hidayah Islam, padahal dia orang Arab, padahal dia masih dekat dengan Nabi. Ya, dia pun disiksa oleh Allah Azza wa Jalla sampai akhirnya meninggal dan tidak ada yang mau. Karena ada aroma bau yang tidak sedap dari Abu Lahab. Ya, maka Kak Yogi mengajarkan kepada teman-teman, yuk kita mencontoh Nabi kita di dalam berbicara dengan 4 pelajaran tadi ya yang saya sebutkan, sehingga kita insya Allah Ta'ala menjadi mukmin yang Allah cintai dan juga dicintai oleh kebanyakan manusia karena tutur kata lembut yang baik. Ada yang bisa bacakan kepada Kak Yogi apa saja pelajaran yang bisa Kak Yogi bacakan kalau dia 4 atau 5 poinnya tadi ya. Mungkin yang mencatat bisa membacakan. Lagi minta tolong kepada murid Kak Yogi di sini ada Naifa Arnia. Boleh dibacakan Naifa Arnia apa saja poin yang Kak Yogi ajarkan? Yang pertama. Afwan Kak Yogi, tadi yang pertama anak kelewat. Kalau boleh tahu yang Oke, pertama boleh. apa ya tadi Kak? Boleh dibacakan yang kedua dulu. Yang kedua berbicara perlahan-lahan. Yang ketiga ucapkan tutur kata yang manis dan lembut. Yang keempat berkatalah dengan perkataan yang bermanfaat. Barakallahu fiik, masya Allah, masya Allah. Syukran. Untuk yang pertama tadi saya ingin sampaikan, kalau berbicara kita harus berbicara dengan ucapan yang jelas. Kalau berisik nih, lagi ada yang bersihin lantainya sayang. Ya, ini Kak Yogi sambil berdiri karena Kak Yogi dapat tempat yang kadang kadang-kadang suka diusir lah sama askarnya ya. Kak Yogi belum cari tempat yang bagus karena tadi terburu-buru mau mengajar. Mantap. Syukran ya Naifa Azmi.
Terima kasih buat Naifa Agnia yang sudah membacakan faidahnya. Masya Allah, itu sesuatu yang benar. Ya, di mana tadi kayak diajarkan 4 poin itu, dan harapan Kak Yogi serta Kak Puri dan kakak-kakak yang hadir pada hari ini adalah kalian manfaatkan pelajarannya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan kalian buktikan kepada semua orang bahwa kalian adalah anak-anak yang good job, anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa mencontoh Nabi dalam hal ucapan. Pesan Kak Yogi, jangan bilang kepada orang tua, ya, kepada ibu bapak kalian. Kalaupun sudah pernah mengucapkan, segeralah untuk meminta maaf dan berjanji dalam diri kalian untuk tidak mengulangi perkataan-perkataan buruk tersebut. Ya, berlatihlah berbicara di depan cermin, misalkan. Adik-adik boleh ngomong di depan kaca. Aku mau latihan ngomong, ah, aku mau latihan ngomong yang lembut, supaya ilmu yang saya disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an teman-teman sekalian. Ini sedikit pembahasan dan materi yang bisa Kak Yogi sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ilmu ini benar-benar dipraktikkan dan diamalkan oleh kalian. Dan ingatlah, puasa mengajarkan kita juga untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, bertutur kata baik, sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Saya dikembalikan suasana acaranya kepada Kak Puri dan teman-teman. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Kak Yogi, wa barakallahu fikum atas ilmu yang diberikan sore hari ini. Semoga adik-adik dan kita semua yang mendengarkan bisa